Selamat sore kakak, selamat datang. Silahkan mau pesan yang mana? Coklat kak. Berapa kak? 2. Untuk toppingnya mau pilih yang mana? Cheese. Dua-duanya cheese atau beda kak? Oh cheese semua. Baik. Kebetulan kita ada promo untuk menu red velvet kak. Untuk pembelian 2 cup cuma 20.000. Mau sekalian kak? Oke, sekalian ya kak. Untuk toppingnya original. Oke. Semuanya original kak? Oke. Mau tambah lagi kak? Oh, sudah cukup, baik. Totalnya 42.000 kak. Uangnya 50.000 ya kak. Kembaliannya 8.000. Struknya bisa dilihat lagi kak. Red velvetnya 2, coklatnya 2, untuk topping tambahan toppingnya cheese. Dan totalnya ada 42.000, uangnya 50, kembaliannya 8.000. Benar ya kak? Oke. Ditunggu ya kak pemesanannya. Makasih kak, silakan datang kembali. Berikut merupakan skrip untuk program pemesanan di toko Zuzam, toko minuman yang sebelumnya telah ditampilkan. Dalam pembuatan program digunakan library. Fungsi dari library ini sendiri adalah untuk menggunakan perintah-perintah yang ada di dalamnya agar fungsi kita dapat berjalan, seperti library studio atau standard input output. Itu perintah-perintah yang ada di dalamnya itu seperti print screen dan scan yang digunakan untuk program ini. Kemudian ada stdlib untuk konvensi numerik, terus ada conio digunakan untuk perintah-perintah seperti clear screen. Kemudian ada time untuk mendefinisikan waktu dan penanggalan. Yang selanjutnya itu merupakan deklarasi dari fungsi. Fungsi merupakan subprogram yang kita buat, dan penggunaan fungsi ini sangat membantu dalam program karena fungsi dapat dipanggil kembali atau digunakan kembali dalam suatu program atau program lain. Penggunaan fungsi ini juga untuk meringkas skrip yang kita buat agar tidak terlalu panjang. Jadi karena fungsi dapat dipanggil berkali-kali dalam program, jadi penggunaan fungsi ini untuk efisiensi dari baris program yang kita buat. Dalam pembuatan program pemesanan ini ada 3 fungsi yang dibuat, yaitu ada panggil menu, fungsi penghitungan, dan fungsi struk. Ketiga fungsi itu sama-sama memiliki tipe data void karena tidak memiliki nilai untuk dikembalikan. Kemudian untuk fungsi panggil menu memiliki parameter void, dan untuk struk juga memiliki parameter void. Yang selanjutnya merupakan deklarasi struct. Struct ini merupakan kita dapat membuat tipe data baru dengan struct. Jadi untuk deklarasi struct sendiri dari baris 17 sampai baris ke-39 ada struct macam menu, struct subtotal, struct minuman, struct minum, struct topping. Kemudian untuk tipe struct macam menu, tipe data struct macam menu ini untuk pengaksesannya itu nanti dengan nama ini menu. Kita dapat mengisi nilai dari di struct macam menu, misal menu minum, kita dapat mengisi dengan menu minuman. Ya itu untuk mengaksesnya, dan juga untuk mengisinya juga bisa mengisi nilainya. Akan lebih jelas nanti pada skrip selanjutnya. Setelah itu ada variabel.
variabel lain, yaitu ada variabel yakin dan ada variabel yakin dengan tipe data char atau karakter, terus ada tipe data time underscore t dengan nama ambil waktu. Kemudian ada fungsi utama dari program ini. Fungsi utamanya ini berisi dari baris 50 sampai 52. Untuk baris 50 sendiri ini merupakan pemanggilan dari ini, void panggil menu, fungsi panggil menu. Di fungsi utama ini isinya hanya untuk memanggil fungsi panggil menu yang telah dideklarasikan pada awal tadi. Kemudian ada ini merupakan script dari panggil menu, fungsi panggil menu. Ini dalam script ini ada, dalam kode ini dari baris 58 sampai 77 ini berisi tampilan dari menu yang ada. Coba kita lihat juga. Nah, dari baris 58 sampai 77 ini sampai 77 bahkan sampai 81 ini tampilan yang ditampilkan seperti ini. Dari selamat datang di Zusam, silahkan pilih menu, kemudian isi menu the topping, ada struk pembayaran, dasar pilihan, keluar, kemudian input pilihan yang Anda inginkan. Kemudian dalam program ini juga menggunakan jenis perulangan, yaitu perulangan while dengan kondisi menu.menu minuman tidak sama dengan 0 atau menu.menu minuman tidak sama dengan 99. Ini merupakan pengaksesan dari struct yang dibuat tadi. Menu menu.menu minuman. Kemudian dari baris 81 ini merupakan perintah untuk menampilkan kalimat input pilihan yang Anda inginkan. Kemudian baris 82 ini scan F ini untuk memasukkan input dari user sesuai dengan memasukkan input dari user sesuai dengan menu yang ditampilkan. Yang selanjutnya yaitu penggunaan kondisi switch case dengan yang akan ditampilkan dengan nomor. Ini switch case, kemudian nama variabelnya ini menu.menu minuman. Kemudian ada case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, case 6, case 7, case 9, case 8, case 9, case 10. Ada 99, 55, ada case 00. Penggunaan switch case ini yaitu apabila menu.menu minuman itu sama dengan 1, maka perintah dari baris 56 sampai 90 akan dieksekusi. Apabila yang diinputkan oleh user ini tidak satu
maka case lain yang akan dijalankan. Apabila 2, maka script atau kode program di case 2 ini akan dieksekusi. Dalam case 2 ini terdapat kondisi perulangan if di mana menu underscore min.resolved apabila sama dengan 2, maka akan menjalankan perintah ini, print titik sama dengan dan perintah sub.jumlah cml beli 2 sama dengan 20.000. Apabila tidak, maka akan menjalankan, apabila tidak ini else ya, akan menjalankan perintah ini, perintah print sama dengan ini dan jumlah cml beli 2 sama dengan menu underscore min dot result dikali 11.000. Untuk semuanya ini sama seperti tadi. Jadi dalam setiap case ini ada perintah untuk menampilkan menunya, kemudian ada perintah untuk menampilkan jumlah pesan dan memasukkan input jumlah yang dipesan oleh user. Kemudian ada perintah untuk menampilkan garis sama dengan ini, dan juga perintah untuk menghitung atau konversi numeriknya dengan mengalihkan menu underscore min sesuai dengan menu, bisa coklat atau tiramisu atau yang lain sesuai dengan pemesanannya dikali dengan harga. Ini merupakan harga dari menu tersebut. Kemudian ada yang case 55 ini ada sistem clear screen. Ini untuk membuat layar menjadi kosong, membersihkan layar apabila perintah memasukkan input 55 ini. 55 ini input untuk reset pilihan. Kemudian untuk case 99 ini merupakan perhitungan di mana di dalam case ini kita memanggil fungsi yang dibuat tadi, fungsi void yang dibuat tadi, dengan pemanggilannya ini aksesnya itu dengan menuliskan penghitungan dalam kurung kemudian titik koma, void penghitungan void. Ini merupakan fungsi yang deklarasi yang telah dibuat tadi. Kemudian ada case 00 ini untuk meyakinkan pembeli untuk keluar dari program. Apakah yakin untuk keluar dari program apabila input yang dimasukkan itu Y. Ini ada kondisi if ini, apabila yakin maka user akan menginputkan Y, maka apabila inputan user itu Y, maka menjalankan perintah dari baris 67 sampai baris 170, dari 167 sampai 170. Ini ada untuk sistem clear screen ini untuk menghapus, kemudian perintah untuk menampilkan terima kasih atas kunjungan Anda, ada perintah pause, kemudian ada exit, panggil menu. Jadi ini merupakan perintah yang ada dalam library stdlib.
Exit merupakan perintah yang ada di library stdlib dan parameternya itu panggil menu. Panggil menu merupakan fungsi ini yang kita buat tadi, akan menampilkan akan menampilkan void panggil menu, akan menampilkan ini kembali, menunya akan ditampilkan kembali. Kemudian apabila user salah menginputkan, tidak ada dalam switch case tadi dari 1 sampai 10, kemudian ada 00, ada 99, ada 55, maka akan menjalankan perintah default, dan isi perintahnya itu yaitu berupa output kesalahan inputan karena nomor tidak sesuai yang diinputkan, terus silahkan input kembali. Kemudian ada void untuk penghitungan. Ini ada dari baris 198 sampai baris 214 ini menampilkan menu yang telah dipesan, berisi jumlah menunya berapa, terus nama menunya, kemudian total harganya. Kemudian ini merupakan dari baris 217 ini menghitung jumlah atau total harganya. Total harga ini akan masuk ke dalam sub.total harga, struct sub dan total harga. Struct sub itu tadi masuk ke struct sub dan sub total. Kemudian tadi kita mengisi sub totalnya dengan sub total harga. Tadi kan kita memasukkan total harga. Ini total harga. Jadi kita memberikan nilai pada total harga ini, variabel total harga. Dan perhitungannya itu dengan menjumlahkan semua pemesanan ini jadi sub 1, sub dot jumlah beli 1 tambah sub titik jumlah beli 1, sub titik jumlah beli 2, ini jumlah semua. Kemudian akan menampilkan ini, setelah dijumlah akan menampilkan total harga adalah berapa ribu, dan ini diambil dari sub dot total harga. Ini merupakan pengaksesan struct tadi yang sudah diberi nilai sebelumnya. Kemudian akan menampilkan masukkan uang yang dibayar, masukkan uang yang akan dibayar. Kemudian user akan menginputkan berapa uang yang dibayar dan akan dimasukkan pada inputan user itu akan memberi nilai pada struct pada isi ini bayar sub sama tadi sub total yang diberi yang struct tipe struct sub total, kemudian namanya itu sub, kemudian ini diberi nilai, bayar ini diberi nilai.
dari inputan user. Kemudian ada kondisi perulangan if else kondisi ini jika sub titik bayar lebih dari sub titik total harga, maka berikan kembalian, akan menampilkan kembalian. Apabila tidak, maka akan menampilkan pesan uang Anda tidak cukup, silakan input ulang. Silakan input ulang akan kembali pada tadi, masukkan uang bayar. Setelah itu untuk melihat struktur pembayarannya kita akan dengan perintah sistem pause untuk menekan apa saja, kemudian akan setelah itu sistem clear screen akan menghapus layar, dan ini merupakan setelah buka tutup kurung titik koma ini merupakan pemanggilan dari fungsi struct, fungsi void struct. Nah, kemudian yang selanjutnya ini merupakan kode program untuk fungsi struct. Ini merupakan tampilan dari script atau kode program untuk menampilkan struct. Ada time, kita mengambil waktu, ambil underscore waktu, ini mengambil waktu saat ini. Kemudian ini merupakan tampilan yang akan ditampilkan. Ada nama, pesan, harga satuan, jumlah, dan total. Kemudian ada total keseluruhan, uang bayar, dan kembalian. Kemudian ada waktu, seat time, waktu saat itu. Dan ini ada di library time. Kemudian pada baris 300 ini menampilkan pesan, perhatian, barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan. Program selesai dan semua ini akan dieksekusi pada inMain, fungsi utama nanti. Fungsi utama memanggil fungsi panggil menu, kemudian pada fungsi panggil menu, kemudian pada fungsi panggil menu ini juga memanggil fungsi penghitungan pada case 99, dan fungsi panggil menu sendiri juga memanggil fungsi panggil menu itu sendiri pada case 55. Di case 00 itu juga exit ini dan akan memanggil panggil menu kembali, fungsi panggil menu. Kemudian tadi kan fungsi penghitungan dipanggil pada fungsi panggil menu. Pada case 99 ini yang merupakan case 99 itu untuk menampilkan struktur pembayaran. Fungsi penghitungan itu sendiri akan menghitung jumlah dari pesanan yang dipesan, dan pada fungsi penghitungan sendiri akan memanggil fungsi struct.
kemudian fungsi struk akan ditampilkan, dan program selesai. Mari kita lihat kembali programnya. Ini merupakan tampilan awal program. Tampilan awal program ini saya akan kecilkan. Ini yang akan ditampilkan. Kemudian apabila kita input, misal kita input 4 ini merupakan case nomor 4, ini case coklat. Case 4 kemudian akan menampilkan berapa jumlah pesanan. Misal kita isi 2, kemudian akan melakukan perulangan while ini lagi, input pilihan yang Anda inginkan. Apabila kita sudah ingin mereset, maka kita akan pilih case 55. Case 55 ini untuk mereset pilihan kita. Kemudian kita akan ulangi, misal kita pesan 4 lagi, jumlah pesanan ada 2, input yang akan kita pilih yaitu sudah cukup, kita akan membayar, kita masukkan 99. Untuk case 99 itu untuk menampilkan struk pembayaran, dan pada struk pembayaran itu sendiri ada pemanggilan fungsi perhitungan. Yang 9, maka akan tampil seperti ini. Ini pada void penghitungan, ini fungsi penghitungan dengan tipe data void akan tampil seperti ini sesuai dengan pesanan kita. Juga pemesan 2, nama yang kita pesan di coklat, total harganya ini sebesar 20.000. Terus kita akan memasukkan uang. Apabila uang yang akan kita masukkan ini kurang 10.000 padahal kita habis 20.000, maka akan tampil masukkan uang Anda tidak cukup, kita perlu memasukkan lagi. Jadi kita masukkan misalnya 50.000, maka program akan menampilkan kembalian sebesar 30.000. Kita tekan lagi dan struk akan tampil. Ini struk pembelian yang telah kita lakukan tadi. Sekian penjelasan dari script program yang dibuat untuk pemesanan di suatu toko. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.